materi selanjutnya adalah materi tentang bagaimana kita mendeteksi dini gangguan jiwa di keluarga yang akan disampaikan oleh Dr. Nimade Muji Haryati, SPKKLP. Saya bacakan sedikit profil beliau. Beliau lahir di Surabaya tanggal 28 Mei tahun 1978, sudah menikah dengan 3 anak, dan beliau bertempat tinggal di Mengwi, Badung. Pendidikan beliau SD dan SMA di Surabaya, kemudian Fakultas Kedokteran Umum di Universitas Hang Tuah Surabaya, lulus tahun 2004, dan spesialis kedokteran keluarga layanan primer pada tahun 2020. Saat ini beliau berkarir sebagai dokter di Puskesmas 4 Denpasar Selatan dari tahun 2009. Organisasi yang beliau ikuti antara lain ID Kota Denpasar, kemudian sebagai pengurus PDKI, dan juga pengurus PTJI atau pengembang obat tradisional di Indonesia. Baik, untuk waktu saya persilakan Dr. Muji untuk membawakan materinya selama 20 menit. Terima kasih. Mohon cek apa suara saya terdengar? Sudah masuk, Dok, suaranya. Nah, terima kasih yang terhormat Profesor Dr. Lu Suryani, spesialis kesehatan jiwa yang konsultan. Yang saya hormati juga para guru besar dan senior yang hadir pada webinar pada hari ini. Dan juga terima kasih untuk peserta webinar yang masih setia mengikuti webinar sampai siang jam 1:30 ya. Semoga masih mengikuti dan fokus mendengarkan sampai akhir. Jadi para pakar tadi telah banyak menyampaikan tentang gangguan jiwa berat. Bagus sudah banyak dan lengkap mereka menyampaikan materinya. Jadi saya rasa saya hanya akan mereview kembali apa itu gangguan jiwa dan cara mengidentifikasinya di keluarga. Slide. Ya, jadi saya akan review tentang pengertiannya, penyebabnya, jenisnya, gejala, dan sebagainya ya. Jadi keluarga itu adalah kumpulan 2 orang atau lebih yang hidup bersama dengan keterikatan aturan, emosional, dan individu yang mempunyai peran masing-masing. Slide. Nah, sedangkan apa itu gangguan jiwa berat atau psikotip itu adalah kumpulan gejala yang mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang sehingga menyebabkan terganggunya aktivitas sehari-hari. Jadi untuk dapat dikatakan seseorang mengalami gangguan jiwa berat harus mencakup 3 hal tersebut, yaitu mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku. Slide. Tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Sinta. Jadi ada faktor penyebab gangguan jiwa antara lain faktor biologis, psikologis, dan sosial. Jadi faktor biologis itu dari genetiknya, jadi sifat-sifat yang diwariskan. Bila ada orang tua atau saudara kandung atau paman atau kakek mengalami gangguan jiwa, jadi kemungkinan kita juga bisa terkena gangguan jiwa. Kemudian penyakit di otak, terus sudah kepala berat sehingga mengakibatkan cedera serius pada otak itu juga bisa menyebabkan gangguan jiwa. Terus penyakit fisik yang lain, obat-obatan juga bisa menyebabkan gangguan jiwa. Sedangkan pada faktor psikologis itu pola asuh, misalnya orang tua yang selalu menuruti kemauan anaknya, sehingga anaknya ini istilahnya seperti dimanja gitu ya. Jadi dia tidak bisa menjadi pribadi yang mandiri, tidak bisa mengelola pikirannya, tidak perasaannya dan perilakunya dengan baik. Dia maunya apa yang diinginkan harus diturutin. Itu salah satunya. Atau keluarga yang membiarkan anaknya karena orang tua sibuk bekerja sehingga tidak perhatian kepada anaknya. Lupa bertanya kepada anaknya tentang kegiatannya apa sehari-hari, ada masalah apa di sekolah atau siapa berteman dengan siapa dan sebagainya. Jadi anak ini tidak tahu cara mengungkapkan masalahnya kepada orang tuanya. Kemudian juga trauma masa lalu.
Jadi situasi kehidupan yang penuh tekanan seperti masalah keuangan, kematian orang yang dicintai, bully juga termasuk pelecehan atau perceraian, bisa menyebabkan orang tersebut mengalami gangguan jiwa. Kemudian juga kepribadian yang tidak bisa menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di lingkungan. Sedangkan faktor sosial adalah adanya masalah yang tidak dapat diatasi, namun tidak ada dukungan dari keluarga dan lingkungan. Next. Nah ini ya, dampak dari gangguan jiwa sudah banyak ada di koran, di media sosial juga ada, bunuh diri, bakar diri, pembunuhan, dan lain-lainnya. Next. Nah ini jenis gangguan jiwa sudah disebutkan oleh pakar sebelumnya, antara lain ada depresi berat. Jadi pengidap depresi berat ini akan lebih senang menyendiri dan memisahkan diri dari kegiatan sosial. Sedangkan gangguan bipolar ini, pengidap gangguan bipolar dapat mengalami perubahan suasana hati secara drastis. Umumnya ada beberapa tanda gangguan bipolar yang perlu diwaspadai, seperti perasaan senang tiba-tiba berubah menjadi sangat sedih atau terpuruk, dari memiliki rasa optimis berubah menjadi pesimis, dan dari perasaan semangat berubah menjadi putus asa dan tidak ada harapan. Yang selanjutnya adalah skizofrenia. Ini adalah jenis gangguan jiwa berat yang terjadi dalam jangka waktu panjang. Skizofrenia dimasukkan dalam kategori gangguan jiwa berat yang menyebabkan pengidapnya mengalami halusinasi, delusi, kekacauan dalam berpikir, dan gangguan perilaku. Pengidap skizofrenia umumnya memiliki gejala seperti sering mengasingkan diri, mudah marah, perubahan pola tidur, sering berhalusinasi, kesulitan berbicara, dan mengungkapkan sesuatu, hingga perubahan perilaku yang menjadi tidak biasa, misalnya sering marah-marah, mengamuk, dan sebagainya. Next. Nah ini gejala gangguan jiwa ya, ini saya simpulkan dari semua yang telah disebutkan oleh para pakar sebelumnya, yaitu adalah waham atau delusi, suatu keyakinan yang tidak rasional. Jadi dia mengaku dirinya presiden atau mengaku dirinya keturunan dewa-dewi gitu ya. Yang kedua adalah halusinasi. Jadi dia mendengar bisikan-bisikan di telinganya, padahal tidak ada yang bisikin. Misalnya ada bisikan, kamu masuk ke sumur sana, ada yang seperti itu ya, atau kamu marah-marah apa teriak-teriak, ada yang mau mencelakakan seperti itu. Selanjutnya adalah kekacauan alam pikir, dapat dilihat dari isi pikirannya, misalnya bicaranya kacau sehingga tidak dapat diikuti alur pikirannya. Kemudian gaduh gelisah, dia tidak dapat diam, mondar-mandir, agresif, bicaranya sangat semangat dan gembira berlebihan, dia tertawa, pokoknya dia nggak bisa diamnya. Terus kemudian merasa dirinya orang besar, serba bisa, paling pintar, gitu ya. Next. Pikirannya penuh dengan kecurigaan, atau misalnya ada tetangga depan rumah sudah ngobrol sambil bertambah, tetapi di pikirannya mereka sedang menjelek-jelekkan dirinya, ingin menyelakakan dirinya. Jadinya dia pikirannya penuh dengan kecurigaan atau seakan-akan ada ancaman terhadap dirinya. Akhirnya dia menyimpan rasa permusuhan dan alat perasaannya tumpul dan mendatar. Dia juga akan menarik diri dan mengasingkan diri. Karena merasa ada ancaman terhadap dirinya. Kemudian dia jadi akan susah diajak bicara, pendiam. Kita mau ngomong apa agak susah untuk masuk. Bertanya itu kemungkinan kita akan susah karena dia akan diam aja. Jadi dia akan pasif, dia apatis, tidak menarik diri dari pergaulan sosial, dan sulit dalam berpikir abstrak. Next. Jadi secara garis besar, gejala khasnya adalah dia mendengar suara bisikan atau melihat seseorang yang tidak didengar atau dilihat oleh orang lain. Kemudian dia merasa waham, dia merasa hebat, dia merasa presiden atau mungkin malaikat. Kemudian dia juga marah-marah tanpa sebab dan dia bisa mengamuk. Nah, ini yang biasanya sangat mengganggu dan berbahaya bagi orang lain. Next. Jadi apa yang dilakukan bila ada
ODGJ ini orang dengan gangguan jiwa dalam keluarga. Jadi bila ada anggota keluarga kita yang mengalami gejala tersebut, kalau kondisinya tidak marah-marah atau mengamuk, bisa segera dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat atau konsul langsung ke dokter spesialis jiwa, atau boleh juga bawa ke dokter keluarga atau ke puskesmas juga boleh. Karena kita sangat membutuhkan dukungan keluarga dan kerabat supaya penderita ini rutin minum obat, rajin berobat. Bila kondisi sudah stabil dan wajib dilibatkan dalam kegiatan sosial di masyarakat. Kemudian juga tidak melakukan pemasungan, karena seperti disebutkan oleh Dr. Sinta tadi, pasung tidak baik, justru bisa memperburuk kondisi pasien. Pasung selain melanggar hak asasi manusia, juga bisa memperburuk kondisi kejiwaan dan kesehatan tubuhnya, apalagi ditambah tidak melakukan pengobatan untuk kesehatan jiwanya. Next. Jadi penanganan gangguan jiwa itu seperti disebutkan oleh pakar sebelumnya, meliputi 3 aspek ini, biologis, psikologis, dan sosial. Jadi secara biologis akan diberikan terapi obat, entah itu suntikan atau minum obat oral. Kemudian psikologis diberikan konseling, dan ini tidak hanya konseling untuk pasiennya, tapi juga untuk keluarga, karena kan ini satu kesatuan. Kemudian juga ada diberikan psikoterapi dan lain-lain. Selanjutnya adalah terapi sosial. Jadi kita bila kondisi pasien ODGJ ini sudah stabil, kita bisa libatkan dalam pelatihan kerja. Di Denpasar sendiri sudah ada seperti Suryandi Institute atau Rumah Berdaya, itu di sana melatih ODGJ yang sudah stabil untuk diberikan keterampilan kerja, seperti membuat dupa, membuat bokor dari koran, dan juga diberi ilmu pengetahuan tentang cara mendaur ulang sampah. Next. Nah, ini bagaimana bila itu kan tadi untuk ODGJ yang anggap kita dia tidak marah-marah, yang masih kita lihat gejalanya awal masih bisa diobatin dengan segera ya. Nah, bila dia menggelandang atau marah-marah, beda lagi penanganannya. Yang pertama, kita harus mengamankan diri sendiri dulu, karena mereka kan marah-marah ngamuk, kadang bisa melempar piring. Itu pernah ada sampai ke UGD karena dilempar piring oleh ODGJ. Ibu kandungnya sendiri. Jadi harus mengamankan diri, usahakan tidak ada benda tajam dan bahaya lainnya di sekitar pendeta. Kemudian lapor langsung ke Satpol PP atau tokoh masyarakat. Di Bali sendiri kan seperti Pak Kaling gitu ya. Nah, tujuan melaporkan ini adalah untuk mengamankan pendeta supaya tidak berbahaya ke yang lainnya. Nah, untuk di Denpasar sejak tahun 2015 sudah ada tim penanggulangan ODGJ yang melibatkan lintas sektor dengan Dinas Kesehatan Kota Denpasar sebagai leadernya. Jadi bila ada ODGJ mengamuk atau menggelandang, masyarakat atau tokoh masyarakat akan menghubungi Satpol PP. Kemudian Satpol PP tersebut akan membawa orang tersebut ke kantor Satpol PP untuk diamankan, kemudian melaporkan ke Dinas Kesehatan Kota Denpasar. Dinas Kesehatan Kota Denpasar akan menunjuk puskesmas yang bertugas untuk segera melakukan pemeriksaan. Nah, puskesmas yang bertugas ini dia akan memeriksa apakah benar orang tersebut ODGJ atau orang terlantar. Apakah perlu diterapi lanjut seperti dikasih suntikan bila pasiennya ngamuk, atau hanya cukup dengan obat oral, atau bahkan perlu dibawa ke rumah sakit jiwa Bangli atau tidak. Nah, ini semua dilakukan oleh tim puskesmas yang bertugas. Saat merujuk ke Rumah Sakit Jiwa Bangli, selain pihak Satpol PP, Dinas Kesehatan Kota Denpasar, dan tim puskesmas, juga berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan Pusdalop untuk mengantar orang tersebut ke Rumah Sakit Jiwa Bangli. Jadi peran Dinas Sosial ini di sini untuk penderita dari keluarga yang tidak mampu atau tidak mempunyai KIS. Saat merujuk, tim juga melakukan sosialisasi ke keluarga bila orang tersebut punya keluarga, bahwa
ini akan dirujuk ke Rumah Sakit Jiwa Bangli. Setuju atau tidak keluarganya? Dan bila setuju, nanti kita informasikan wajib melaporkan ke puskesmas di wilayah kerjanya bahwa ada keluarganya yang dibawa ke Rumah Sakit Jiwa Bangli. Tujuannya supaya pada saat pasien ini dipulangkan dari Rumah Sakit Jiwa Bangli, puskesmas bisa monitor untuk pengobatannya, konsultasinya, dan sebagainya. Selain itu, dari Rumah Sakit Wangaya juga ada dokter spesialis jiwa yang memberikan pelayanan konsultasi online dan pengarahan bila pasien ODGJ bila diperlukan. Next. Jadi ini ya, bersama kita tidak bisa menanggulangi pasien ODGJ sendiri. Kita perlu peran keluarga, peran tenaga kesehatan, lintas sektor seperti Satpol PP bila dia mengamuk, dan dinas kesehatan juga ya untuk membantu pemulihan pasien dengan gangguan jiwa. Terima kasih, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Silakan moderator. Baik, terima kasih Dr. Muji atas penjelasannya bagaimana mendeteksi gangguan jiwa di dalam keluarga. Baik, kita akan menuju ke sesi selanjutnya, pembicara selanjutnya. Tadi saya membacakan CV beliau. Oke,